Jadi di dalam ajaran Kristen ini bukan hanya kata-kata, sudah ada saksi, sudah ada pedoman, sudah ada bukti, sudah ada yang menjadi tujuan kita ada. Jadi bukan katanya lagi, tapi realnya sudah dinyatakan oleh Yesus. Karena kebangkitan kita seutuhnya ada dalam Yesus. Saya bisa Seperti itu. bertanya, Bang? Oh ya, silakan. Kalau kalau untuk menikmati kerajaan surga nanti, kira-kira apa yang akan dinikmati oleh teman-teman Kristen? Iya. Apa sih yang lebih indah dari bersekutu dengan Tuhan? Daud sendiri mengatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada Bro. 1000 hari di Itu tempat lain. Copyright. Bukan, kalau itu lagu rohani. Itu kan lagu Alkitab itu. Jadi penulisnya itu kalau diklaim itu kita marahi dia. Karena itu lagu rohani dari Alkitab. Di situ bro. Jadi itu di pelataran rumah Tuhan loh yang dimaksud oleh Daud. Di pelataran daripada tabernakel itu lebih baik satu hari. Apalagi kalau Yesus menjadi raja segala raja. Karena di dalam kerajaan surga itu tidak ada hawa nafsu. Dan harus dicatat, kebutuhan utama manusia bukan seks. Kebutuhan utama manusia dalam kerajaan surga bukan makan dan minum. Tetapi penyatuan persekutuan dengan Allah. Itu kebutuhan utama kita. Kenapa Bro Pandi? Jadi tidak ada kenikmatan selain itu ya? Iya. Apa yang lebih nikmat dari dekat dengan Tuhan? Iya, tapi kenikmatan yang selain itu nggak ada. Ya saya tanya sama Bro, apa kenikmatan yang lebih nikmat dari dekat dengan Tuhan? Ya dekat dengan Tuhan yang paling nikmat, tapi ya sudah. Kalau sudah, ya sudah. Kalau sudah dapat yang paling indah, ngapain lagi cari yang receh-receh? Jadi tidak ada yang berbau fana duniawi lagi. Iya. Jadi gini ya, untuk teman-teman muslim Mas Pandi, kalau di dalam ajaran kami, suara Bro Edo kecil Bro. Ya berdasarkan Alkitab itu, seks itu bukan untuk kenikmatan daging, tetapi untuk tanggung jawab berketurunan ya. Dan itu sifatnya sementara, karena tugas manusia kan, tugas dari Tuhan kan manusia ini yang memang menjaga bumi, memperbanyak keturunan, seperti itu. Jadi kenikmatan terkait daging itu bukan seks gitu ya. Jadi seks bukan ukuran kenikmatan daging. Seks itu untuk tanggung jawab. Jadi kalau kita bukan hal yang nikmat sebenarnya. Secara esensi bukan hal yang nikmat. Itu beban tanggung jawab. Kalau kita dengan istri kita masuk surga, ketemu terus gimana? Nggak ngapa-ngapain memang. Ya memuji Tuhan. Malaikat kan juga begitu. Malaikat saja Tuhan ciptakan tidak memiliki seks. Artinya Tuhan memiliki ukuran sendiri terkait sukacita, kenikmatan, berkat yang ada di surga. Jangan dipersempit dengan hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Kalau kita sudah nggak punya nafsu lagi di surga, berarti kita sudah bukan makhluk yang sempurna lagi, makhluk paling sempurna lagi. Karena kan manusia itu makhluknya paling sempurna. Jadi ukuran kesempurnaan itu dari nafsu seks. Nah, karena kenapa dikatakan makhluk paling sempurna? Karena manusia itu dibekali akal dan nafsu. Sekarang kalau abang nggak punya akal dan nafsu, abang bisa nafsu gimana mau lihat, mau merasakan keindahan, kenikmatan dekat dengan Tuhan? Semua itu kan hasilnya dari nafsu. Hewan juga ada nafsu. Ada. Makanya nafsu itu bermacam-macam. Hewan juga ada nafsu, tapi iya ada nafsu, tapi nggak ada akal. Ketika sudah di surga, sudah tidak ada lagi hal-hal yang berbau duniawi, fana, termasuk seks. Jadi tujuan seks di surga apa tuh?
Itu salah satu kenikmatan yang terkecil. Tujuannya. Kan di sana tidak ada beranak pinak. Iya, tapi kita tinggal menikmati apa yang bebas di sana. Namanya saja surga. Ngapain dikatakan surga kalau nggak ada kenikmatan, keindahan dan kesenangan di sana, coba. Kenikmatan di surga cuma seks aja. Kalau kita cuma taunya duduk melihat sesuatu, ya bukan surga nampaknya. Iya, kenikmatan surga apa cuma seks? Itu kan ukuran kesenanganmu. Bukan kesenanganku, Bapak nggak senang dengan itu. Bukan ukuran kesenangan dari Tuhan. Enggak. Iya. Kesenangan di surga itu seks. Makanya Tuhan memberikan kita ujian di dunia ini, ada imbalannya. Kalau kita mampu melewati itu. Emang tidak cukup ya di dunia? Seks itu ya? Kalau saya lebih percaya dengan orang yang datang dari. Gimana? Emang tidak cukup ya seks di dunia ini ketika hidup? Nah, coba gini kita pikir. Orang yang menjaga kemaluannya, menjaga hatinya dan menjaga dirinya di dunia ini, emangnya mainnya tinggal main seks saja? Enggak. Orang yang senang biasa ibadah di dunia ini, imbalannya akan mendapatkan di surga. Karena kan seks di dunia ini ialah jalan dari iblis, yaitu kita kesana kemari cari jajanan, kan gitu. Kalau saya, kalau dia selama di dunia nggak jajanan, gimana? Bro. Gimana? Kalau selama dia di dunia ini dia tidak pernah jajan gitu, dia fokus sama istrinya. Iya, kenapa? Kalau dia fokus sama istrinya, halal emang kenapa? Jadi emang tidak cukup seks di dunia ini sama istrinya? Makanya Allah akan menjadikan surga kenikmatan yang lebih daripada dunia ini. Kalau saya sih lebih percaya yang datang dari surga. Iya. Recording stopped. Dia datang dari surga. Itu kata kalian dia datang dari surga. Emang dia unyu-unyu turun dari surga langsung jatuh kemari, kan enggak? Tentunya yang datang dari surga ya dia lebih tahu lah. Ya, faktanya dia juga dilahirkan sama seperti kita. Ya, tapi tidak melalui seks. Kalian enggak, coba saya tanya. Kalau kita menanyakan dalil sesuatu yang berbau dramatis, kalian bilang, oh itu kata kiasan. Giliran Yesus bilang bilang dari surga, kalau itu seperti kata kiasan, kalian bilang, oh itu bukan kata kiasan. Sekarang gini, Yesus itu lahir dari seks enggak? Kalau memang enggak, kenapa? Banyak juga hewan juga ada amuba yang tidak lewat dari seks. Mereka hanya membela diri, emang kenapa enggak ada yang salah di situ? Adam saja. Beda. Yesus itu masih dilahirkan. Adam enggak dilahirkan. Adam itu manusia pertama, bro. Manusia pertama, tapi kan dia tidak dilahirkan. Lebih spektakuler lagi. Apa? Adam itu kan manusia pertama. Memang memang bukan terlahir dari seks. Nah, manusia pertama, tapi dia lebih spektakuler lagi. Beda, memang beda. Adam lebih spektakuler. Ya kamu salah kalau gitu. Kalau analogimu seperti itu salah. Enggak salah, enggak pernah salah. Kamu menyamakan Adam juga, kamu bilang tadi, Adam juga terlahir bukan dari, ya memang beda lah. Adam itu manusia pertama kok. Memang beda. Coba saya tanya ke kamu. Kenapa kamu saya tanya ke kamu. Seperti itu tadi. Sekarang kamu jujur, mana lebih spektakuler? Yesus yang turun ke bumi atau Adam yang turun ke bumi? Mana lebih spektakuler? Yesus lah, spektakuler. Yesus lah. Yesus masih dilahirkan gimana sih? Gini. Spektakulernya gini. Yesus tidak terbuat dari debu tanah. Adam terbuat dari debu tanah. Jadi kau anggap Yesus itu Yesus itu tidak ada kandungan spermanya Maria, enggak ada. Jangan dipotong. Biar kamu paham gitu loh. Kamu selalu gagal paham. Enggak, saya tanya. Maria itu terbuat dari apa? Ya, Adam itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Debu tanah itu sesuatu yang fana. Oke? Makanya dari debu kembali kepada debu. Iya. Sedangkan Terus Maria itu Maria itu tercipta dari apa? Dari Roh Kudus. Beda. Beda. Iya Maria itu. Iya, saya tanya. Iya, memang Roh Kudus suci. Juga ada kok. Di Quran juga ada kok Maria dikandung. Iya, memang anak bayi itu
Iya, anak masih bayi itu semua mempunyai Roh Kudus. Emang punya Siapa dosa bilang? masih kecil? Siapa bilang? Siapa bilang? Saya Siapa yang bilang. Ya, siapa Saya yang bilang, emang anak bayi punya dosa? Mana ayatnya? Mana ayatnya di Quranmu? Iya, saya tanya. Bayi Nggak itu usah lahir pakai dari ayat. Roh Saya Kudus. tanya, anak bayi punya dosa nggak? Kuncinya Saya tanya, anak bayi punya punya dosa. Punya dosa apa? Dosa apa? Apa Dosa dosanya? warisan Dosa warisan dari mana? dari Adam. Dari Adam. Kenapa Adam kasih dosa waris? Ya karena kemerosotan dosa Adam. Nggak ada. Adam itu kalau harta bisa diwariskan, kalau dosa nggak ada. Dia dosa-dosa masing-masing. Ada ayatnya Siapa bilang? Saya yang bilang. kita kami. Mana-mana coba tunjukkan dalilnya ke saya. Mana ada mewariskan dosa kepada cucu-cucunya sampai saat ini? Mana? Tunjukkan ya. Iya. Yang retellate silakan. Ya, kamu juga tunjukkan di dalam Quran dalilnya bahwa tunggu dulu. Biar iya, fair. Saya tunjuk. Iya, kalau saya sudah jelas di hadis. Setiap anak yang lahir itu adalah fitrah. Di hadis, di Quran lah. Kenapa di hadis itu kan sabda Nabi? Emang kenapa? Kan di Quran. Enggak, emang iya, kan dukungannya di Quran itu di hadis. Emang kenapa? Tunjukkanlah di Quranmu. Ya, harus gitu. apple to apple dong. Apple to apple lah. Anda mau. Enggak, kita cuma diskusi gini. Tapi kalau sebenarnya enggak. Sebenarnya kan kita sahabat. Bukan apple to apple gitu loh. Ini dalilnya dalilnya. Nih, baca dulu. Tunjukkan di Quranmu dalilnya, coba. Nih, saya mau lihat. Nih, Pak. Iya, Pak tapi kan hadis itu kan hadis pendukung. Ya, ini satu-satu dulu dari perspektif Alkitab. Coba ini Pak Christian Crusader dalilnya. Ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti tunggu dulu. Baca aja. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Mana dalilmu? Itu di mana? Tertulis di mana? Roma 5 ayat 17. Ayat 12. Itu kata siapa? Loh, kamu bilang saya tunjukkan kata siapa? Iya, kata siapa? Dalilmu, gitu. Iya, itu kata siapa? Kamu tunjukkan dalilmu gitu. Saya minta kata Yesus. Yesus bilang, saya turun kemari untuk kalau berdialog itu jangan seperti itu, Mas. Kita berdialog lintas iman Kristen itu didasarkan pada Alkitab. Jadi Anda harus menghormati prinsip-prinsip dialog loh, gitu loh. Sekarang tunjukkan dalilmu di Quran. Saya itu aja nggak pasti siapa yang bilang. Saya minta siapa yang bilang itu. Iya, kalau saya bilang, di hadis ada. Kamu tuh lagi les. Kamu tuh sedang les. Siapa yang ngeles? Ada cari aja di hadis. Saya kan sudah tunjukkan. Lahir dalam keadaan fitrah itu aja. Saya sudah tunjukkan di Quranmu. Iya, silakan cari aja, coba search di Google. Ada. Nyari, aduh, kamu di mana sih? Kok disuruh saya nyari? Orang kamu yang paham Quranmu kok. Iya, ada. Lebih paham saya Quranmu atau kamu dengan Quranmu? Ya saya lah, masa tunjukkan kepada saya di Quranmu. Iya, cari aja, saya nggak bisa share, emang kenapa? Ya, saya yang share deh, kamu sebutkan deh. Sebutkan. Iya, cari aja hadis anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah, ada itu. Aku tak mau diskusi dengan orang kayak gini. Nggak usah. Lo, numpang sedikit ini. Iya, dalil nggak ada, kamu ngomong. Iya, maka saya bilang silakan cari. Emang kenapa? Cari aja, nggak apa-apa. Saya udah bilang di hadis ada itu. Ya udah, intinya kamu nggak bisa nunjukkan dalil lah, gitu aja. Intinya dalilnya ada. Semua orang Muslim tahu dalilnya itu ada. Ada yang halo. Mas Pandi, kalau bicara coba diatur dulu, sabar. Ini ada yang mau bicara, Mas. Silakan Pak. Halo, selamat malam. Numpang sedikit. Silakan. Halo? Numpang. Ya, silakan, Pak. Silakan. Halo? Iya, silakan, Pak. Halo, Pak. Sudah, halo? Pak. Sudah kedengaran tuh, Pak. Udah bisa saya masuk? Ya, sudah. Mic-nya rusak. Ya, begini ya. Dengarin sebentar ya. Ini saya udah kenal banget orang ini. Ini ngeyel tuh. Susah ngadapi orang ini. Begini ya, saya sedikit bicara numpang. Upah dosa itu mau mati. Apakah ada janin bayi mati?
terbukti kan ada dosa waris itu. Itu karena dosa waris dulu. Lalu tentang kenikmatannya, apakah malaikat itu tidak punya kenikmatan? Apakah Tuhan itu tidak punya kenikmatan di surga? Bisa nggak kamu bayangkan kenikmatan apa yang dirasakan oleh para malaikat Tuhan? Jauh melebihi kenikmatan dunia ini. Orang Kristen itu akan serupa dengan Allahnya itu sendiri surga. Itulah kenikmatan, bukan kenikmatan itu apa? Tuhan itu punya kenikmatan, malaikat itu punya kehidupannya jauh daripada dunia ini. Tuh, makanya saya bilang kan punya kenikmatan, berarti ada dong. Pikiran gitu lu cuma seksual doang. Kecil dunia itu ini. kan sebagian daripada kecil. Kan gitu. Enggak, kamu bayangkan. Ya, itu kan salah satu kenikmatan. Apa tidak? Malaikat punya kenikmatan enggak? Jauh. Coba Bapak tahu malaikat punya kenikmatan enggak? Kan enggak tertulis juga. Iya, pasti. Nah, kehidupannya tuh jauh lebih mulia. Pasti itu. Mas Fandi, yang dimaksud Pak Romi ini, Mas Fandi, yang dimaksud Pak Romi, kamu pisahkan dulu antara kenikmatan dunia dan surga, dan kita yakin semua bahwa Tuhan dan malaikat di sana, di surga sana, mereka memiliki kedamaian, kenikmatan. Maksudnya Pak Fandi, maksudnya Pak Romi itu jauh lebih daripada kenikmatan dunia, dan tentu lebih tinggi daripada sekedar kenikmatan dunia seksual. Kalau kamu mengatakan gini ya, ini logika konsekuensi logisnya gini. Kalau kamu mengatakan bahwa seksual adalah salah satu bentuk kenikmatan tertinggi, arti kamu ingin mengatakan Tuhan itu juga memiliki seksual. Saya tak bilang tertinggi, itu salah iman satu Kristen, kecil. Iman Kristen mengimani bahwa kenikmatan yang akan diberikan kepada kami melampaui kenikmatan duniawi. Intinya itu, gitu loh. Kalau kamu imanmu, ajaranmu tetap bersandar bahwa kedagingan atau kenikmatan daging itu selevel dengan kenikmatan surga, ya silahkan. Ya, saya hormati Pak Romi ini bicara, soalnya dia kan orang saya ya. Silakan Pak. Silakan Pak Romi. Sudah bisa kamu terima enggak itu? Kenikmatan dunia ini hanya fana gitu. Tapi muslimnya itulah standarnya kan gitu. Kalau kami tidak ada kehidupan jauh di bawah melampaui daripada kehidupan dunia ini. Kalau hanya seperti dunia ini, untuk apa itu masuk surga? Gitu ya. Apalagi surganya muslim itu banyak budak lagi di sana. Lebih banyak budaknya. Kami meyakini itu bahwa kehidupan di akhirat itu jauh melampaui daripada kehidupan dunia ini. Kecil kehidupan dunia ini sudah digambarkan seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau muslim mau seperti hidup dunia ini dengan suksesnya, silakan gitulah. Dosa waris adalah upah maut kematian. Janin bisa mati. Bayi 1 hari bisa mati. Itulah faktanya, ada dosa waris itu. Gitu ya. Ya udah lanjut. Aku hanya sedikit aja lah. Jadi Pak Romi tadi mengatakan kalau muslim itu dosa seksnya, surganya itu penuh dengan seks. Nah, kan saya sudah katakan itu sebagian kecil, hanya sebagian kecil. Dan tadi juga Pak Romi mengatakan di surganya Islam itu banyak budak. Nah, sebagian besarnya apa? Coba kami sebagiannya besar itu melihat Allah. Yang terbesar itu. Udah terlingkup itu semua, diabaikan aja nafsu seksnya itu. Kan namanya penuh dengan kenikmatan. Segala kenikmatan surga lah. Kan gitu. Sekarang tadi Pak Romi mengatakan di Islam, surga di Islam itu ada penuh dengan budak. Ya kalau di Kristen juga kan sedangkan surga pesona juga ada situ. Kan gitu. Itu kan orang bertobat. Orang bertobat pasti masuk surga. Iya, kan di sana kan sudah penuh kenikmatan, pasti bersandal juga udah bisa. Karena kan sandalnya Mas, penuh kenikmatan tuh kenikmatan apa aja? Surga itu. Udah kalian lanjutin, aku udah ngeyel orang ini. Enggak ada ngeyel, kenapa ngeyel? Namanya surga. Kamu di mana-mana itu. Saya tanya, surga itu tempat apa? Ya, aku udah kalian aja lah. Saya udah kenal orang ini. Ya, aku mau tanya boleh. Suara aku ada nggak? Setuju Pak Romi. Aku ada. Ya, saya hormati Pak Romi. Pak Romi ini orang tua saya. Kalau abang-abang lain kan masih setara dengan saya, satu umur. Pak Romi ya enggak
Jadi sangat berbantah karena Pak Romi kan sudah termasuk orang tua saya hormati, salam hormat Pak Romi. Ya, siap. Ya, Nah, oke. Bro Fandi, Ya, kenikmatan ya. di surga itu apa aja? Segala semua. Kenikmatan di surga itu tidak dapat kita gambarkan karena kenikmatan di surga itu sekian pokoknya kita nggak tahu berapa kali lipat dengan kenikmatan di dunia ini. Jadi kita tidak bisa gambarkan. Kalau abang sudah bisa gambarkan, abang sudah pernah ke sana ya silakan gambarkan ke saya kalau gimana. Loh enggak, maksudnya kenikmatannya yang kamu tahu cuma seks. Iya, karena tidak saya dari tadi nggak pernah mengatakan seks. Lah Tapi iya kan abang kan yang mungkin berhubungan seks, ya lah kan? iya, selain itu apa? Kan saya sudah bilang kenikmatan situ nggak terhingga hanya salah satunya aja itu, Oke, berarti ya kan? Kita menikmati buah-buahan di sana, apa segalanya di sana semua tersedia bang. Ya, Semuanya ada. Jadi gini, tunggu aku bicara ya. Jadi kenikmatan di surga itu segala keinginan manusia yang ditahan di dunia. Bener nggak? Gimana? Segala sesuatu yang ditahan. Contoh, tidak minum minuman beralkohol, menjauhi minuman alkohol, menjauhi zina, gitu. Hanya mengabdi kepada yang kepada Allah lah. Bener nggak? Kenikmatan lain juga, gitu. Hobi dijauhkan, didahului sholat dulu baru hobi. Benar tidak? Iya. Jadi aku tanya sama kau, apakah di surga ada PlayStation 5? Ada apa? PlayStation, tahu PlayStation enggak? Semuanya ada, makanya saya bilang kenikmatan di surga itu tidak. Aja. Sekarang gini, coba di Taman Eden itu kan surga kecil. Taman Eden aja itu si Adam itu makan, buktinya dia makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Berarti makan di surga itu. Iya makan. Itu gambaran kecil surga. Iya, aku yang kutanya PS. Tahu PlayStation enggak? Di dunia aja, di dunia aja. Iya saya tahu PS di dunia saja. PlayStation ada, masa kok di surga nggak ada? Oh, berarti ada PlayStation. Malah lebih canggih daripada itu dong. Oh iya, percaya aku. Masa seperti Munir. Coba sekarang kalian tunggu dulu. Berarti sekarang kalian heran, masa di surga ada PS, ya kan pasti itu. Coba kalian pikir, di dunia aja Allah sudah bisa memberikan kita ilmu pengetahuan untuk membuat itu. Masa kan di surga nggak bisa sih? Surga itu segala nikmatan. Jadi tunggu dulu. Dunia fantasi. Tunggu bro. Dunia fantasi gimana? Tunggu. Kenikmatan surga itu apa? Kalau kenikmatan surga cuma tidur, cuman beribadah doang, itu kenikmatan di mana itu? Coba. Iya. Beribadah itu hanya suatu ujian di dunia ini. Yang kutanya, PlayStation ada enggak di surga? Melebihi itu ada, ada. Berarti main online ada ya? Kan game kan ada. Ada, semuanya ada. Emang kenapa? Diskotik ada enggak? Ada. Bioskop? Ada semuanya. Yang main siapa kalau kita nonton bioskop? Yang siapa suka main? Kalau abang suka main nggak apa-apa, abang yang main di situ nanti kita yang nonton. Avenger ada. Jadi segala sesuatu di bumi, hobi-hobi kalian yang di bumi, yang kalian tahan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, nanti akan diberikan di surga. Contoh, PlayStation 5. Nanti kalau ada, kan kalau di surga harus lebih canggih, PlayStation 6. Diskotik, oh ada. Anggur ada. Apapun. Ada. Bioskop, nggak tahu yang ditonton apa, ya. Ada. Jadi itulah surganya umat muslim biar kalian jadi tahu. Gini, ya, benar nggak? Abang, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Jadi gini, kita di dunia, kita di dunia hidupnya hanya sementara saja. Yang aku katakan tadi. Itu aja. Iya benar. Kita di dunia hanya hidup sementara saja. Kita sudah dapat menikmati PlayStation, dapat menikmati siaran bola. Masa di situ tempat kita kekal loh. Tempat kita hidup selamanya. Jadi kita bisa berinspirasi semaunya dan tidak akan pernah mati di sana. Coba. Logikamu, kan? Aku tanya lagi. Kapan kita akan masuk surga? Gimana?
Kapan kita masuk surga? Setelah kita bangkit lagi, kenapa? Berarti Setelah dunia kita habis. apa? Berarti dunia kan kiamat. Dunia kiamat I- baru kita bahasa bangkit kan? Atau kita Iya. bangkit ada manusia lagi? Apa surga sekarang udah buka? Masa Udah jawab, pertanyaan Loh, Bapak ini biar poinnya logikamu apa? buka pelan-pelan. Iya, kita kan setelah kita bangkit, kita disidang kan? Disidang oleh Allah. Kita bangkit, dunia ini udah gak ada orangnya ya. Di dunia ini jadi padang mahsyar. Padang mahsyar itu berarti gak ada orang loh. Loh, padang mahsyar nggak ada orang, kita bangkit semua, nggak ada orang gimana? Loh, semua kita yang mati ini bangkit semua, nggak ada orang gimana? Iya. Kita bangkit di dunia. Apa di surga? Padang mahsyar masih di dunia ini, karena dunia ini akan dikatakan ini tempat kita bangkit. Kita bangkit di mana kalau bukan di dunia ini? Sebentar Bapak kalau mati, datang Yesus dibangkitkan di mana? Di dunia ini atau langsung di surga? Dunia baru. Surga. Sekarang enggak, aku bingung. Berarti bangkit di dunia mahsyar, kita di surga ini kapan? Kita kan ngomong surga ini. Iya, setelah dihakimi, sudah tahu yang mana masuk surga, mana masuk neraka, mana cuma lewat aja. Kau gambarkan biar logikamu masuk. Apa logikaku yang salah? Itu jalan cerita di Al-Quran. Dengar dulu, jangan kau banyak ngomong dulu. Dengar dulu. Kita dibangkitkan di dunia, ya. Belum dihakimin, ya. Semua akan dibangkitkan. Ya toh? Baru itu kita makan masuk surga dan neraka, benar nggak? Iya. Berarti dunia padang mahsyar ini kosong kan? Kan sudah bisa. Itu alam itu tanyakan ke Allah kalau mau tanyakan itu. Apa sih? Hari kiamat berarti masih ada orang. Kan saya katakan tadi dibangkitkan semua. Kalau dibangkitkan semua, sudah pada mati lalu dibangkitkan. Iya, mana hidup lalu bangkit gimana sih? Nah, iya, penghakiman. Yang bermutu sedikit dong. Iya, kau bingung. Waktu penghakiman. Maksudnya pertanyaan abang nggak bermutu. Ya kau gimana sih pertanyaan gitu? Oke, sekarang ku tanya. Nggak tahu apa yang saya nggak tahu, coba. Iya, kebangkitan. Semua sudah mati. Semua sudah mati, ya. Habis karena itu kan terjadinya kiamat. Jadi semua sudah mati, terjadinya kiamat. Iya, terjadinya kiamat, bumi ini diratakan. Jadi kan bumi ini Allah hancur atau diratakan. Tinggal jarak 4 jengkal dari kepala matahari itu. Terus apa? Terus waktu pengadilan si A, B kan, neraka dan surga kan? Iya. Nah berarti kalau di surga, padang bumi ini yang satu jengkal sama matahari ada nggak Mas Ian? Penduduknya siapa? Makanya saya bilang kalau mau alam tanyakan kepada Tuhan. Itu bukan pertanyaan saya karena ada bro logikamu. Oke. Sekarang tanya ya. Sekarang saya tanya yang hal yang sekarang dulu. Saya tanya hal yang bersifatkan rahasia Tuhan ke abang. Abang tahu nggak? Malaikat di sana itu makan atau enggak? Sekarang saya tanya. Malaikat sekarang nggak tahu aku malaikat di sana makan apa enggak tahu. Sekarang aku tahu malaikat abang itu nggak tahu aku makan apa enggak di sana. Iya. Malaikat itu makhluk roh. Dengar baik-baik. Dengar. Hari kiamat semua jangan nanya sesuatu yang hal sifatnya rahasia Tuhan. Jangan. Abang ini makanya saya bilang tadi pertanyaan abang kau tanya tentang Tuhan kami bukan rahasia Tuhan. Gimana? Enggak, udah kita kembali ke topik ya. Hari kiamat ya, bumi habis. Mati semua orangnya. Ya kan dibangkitkan. Ya toh. Habis itu penghakiman kan? Duh, kok tertawa? Bener nggak penghakiman? Iya, lanjut aja. Itu penghakiman ada berapa golongan? Golongan surga dan golongan neraka kan? Bener tidak? Iya, lanjut aja. Kalau yang golongan surga masuk ke surga, apakah masuk surga dia masih di bumi? Tidak kan? Yang di neraka, masuk ke neraka, apa dia balik ke bumi? Tidak kan? Berarti ada dua. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Bumi kosong, benar tidak? Logikanya kan gitu. Bumi mau kosong, mau rusak, mau diapain, mau dibuang. Tuhan itu rahasia Tuhan itu hak Tuhan. Jangan tanya hak Tuhan ke saya. Kenapa aku tanya bioskop tadi? Awal mulanya bioskop, ya. Kalau kita di surga nonton bioskop, yang kita tonton siapa?
film Avenger yang perannya siapa aja di situ? Orang neraka. Nah, kalau Allah berkehendak, yang main film itu dia hanya sudah video yang sudah jadi aja. Apa saja berarti bisa jadul jadi. dong. Abang memikirkan ya, kalau kita kan tinggal di situ kan hidup kekal. Kalau kita di situ kita ada yang suka main film, ada yang suka main bola. Emang kenapa, Bang? Kenapa? Nah, iya, berarti surgamu ada kayak gitu toh. Bioskopnya bidadari. Yang suka sama bidadari yang Abang, saya tanya, Abang nggak suka bidadari ya? Oh, enggak. Enggak. Jangan munafik dong, Bang. Loh, enggak. Gini. Enggak.